adik-adik sekolah minggu. Shalom semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Apakah sudah semangat? Semangat! Wah, Renanya udah semangat. Adik-adik juga semangat di rumah ya. Berjumpa kembali dalam kebaktian sekolah minggu secara online HKBP Kramat Jati. Dia lagi serak, gak apa-apa lah ya. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Wah, gak ada suaranya. Coba dijawab dengan kencang. Kalau udah siap bilangnya siap gitu ya. Sudah siap? Siap. Semua tangannya, dua-duanya. Sudah siap adik-adik? Siap. Oke deh, kita akan memuji Tuhan dipimpin oleh abang kakak guru sekolah minggu kita. Shalom adik-adik di rumah. Adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat semua ya adik-adik. Bertemu kembali di ibadah sekolah minggu bersama Kak Meli dan Bang Johan. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Yuk adik-adik, aduh, abang lihat kayaknya masih ada yang belum semangat ini. Nah, biar sama-sama semangat, yuk kita sama-sama nyanyi Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky above, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Sebelum kita sama-sama memulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul pada hari ini ya Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu. Sertai kami dari awal hingga pada akhirnya. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik. Hari ini kakak akan membacakan warta sekolah minggu untuk tanggal 12 September 2021. Warta yang pertama, adik-adik, kakak Nina ingin mengingatkan adik-adik kembali jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan Rabu Ceria yang akan ditayangkan di YouTube HKBP Kramat Jati. Yang kedua, adik-adik setelah ibadah sekolah minggu, adik-adik boleh mengikuti kelas Zoom masing-masing. Link dan waktu pelaksanaan akan dibagikan di grup kelas masing-masing. Adik-adik jangan lupa untuk dicek ya. Yang terakhir, jangan lupa adik-adik untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa untuk memakai masker, jangan lupa untuk mencuci tangan, dan tetap semangat. Sekian warta hari ini. Terima kasih. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat dari nomor 355 dengan judul Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirap benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita melipat tangan. Rena ikut juga ya. Oke deh Inang. Lipat tangan dan tutup mata. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh Kudus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang sudah bisa baca, ambil Alkitabnya. Aku gak usah ya Inang, aku kan masih TK. Oh, belum bisa baca ya Rena, gak apa-apa. Adik-adik yang belum bisa baca, dengar saja ya. Firman Tuhan hari ini dari kitab Keluaran. Pasal yang kedua, ayat 1 sampai 10. Sekali lagi ya. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Yuk yang bisa baca buka Alkitabnya, lalu perhatikan baik-baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui video berikut ini. Kita simak bersama-sama ya. Oke Inang.
Musa lahir dan diselamatkan. Keluaran 2 ayat 1-10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air, sekian, karya Tuhan indah bagi anak-anaknya. Adik-adik, kita tadi sudah baca firman Tuhan. Inang mau mengajak adik-adik untuk mendengarkan sebuah cerita. Ada di sini mau mendengar cerita Inang? Mau dong aku Inang. Aku pengen banget dengerin cerita. Apalagi cerita firman Tuhan. Mau. Oke siap deh Rena. Tapi adik-adik di rumah juga mau kan? Mau? Suaranya kencang banget ya pada mau dengar firman Tuhan. Ceritanya adalah tentang bayi Musa. Bayi Musa. Ya, suatu hari di Mesir ada seorang raja bernama Raja Firaun. Raja Firaun itu punya peraturan. Apa peraturannya Inang? Peraturannya kalau ada bayi laki-laki yang lahir, bayinya harus dibunuh. Kasihan. Ya kasihan sekali ya Rena ya. Jadi kalau ada bidan mau melahirkan ini anak seorang perempuan, kalau bayinya laki-laki tidak boleh hidup, harus dibunuh. Terus gimana dong Musa Inang? Musa kan laki-laki, apakah dia dibunuh? Oh, dengar dulu ceritanya. Ketika ibunya seorang Lewi melahirkan, ternyata bayinya itu adalah laki-laki, lalu ibunya menyembunyikan Musa. Ibunya tidak mau Musa dibunuh. Tetapi ketika bayi ini, Musa berusia 3 bulan, tidak boleh disimpan terus. Nanti akan ketahuan oleh Raja Firaun yang galak itu. Lalu mereka bikin apa dong Inang? Aduh aku jadi deg-degan. Nah lalu ibunya mengambil peti pandan. Bayi Musa dimasukin ke peti pandan. Lalu dibuat di aliran sungai Teberau di samping sungai Nil, di tepi-tepi sungai Nil. Lalu kakak dari Musa ini melihat dari jauh, aduh jangan sampai nanti Musa jatuh ke sungai. Tapi bayi Musa ini terus dapat berjalan karena ada aliran air. Lalu, tahukah adik-adik siapa yang menemukan bayi Musa ini? Siapa Inang? Oh, emangnya Musanya gak kelelep? Apa itu kelelep? Tenggelam Inang, tenggelam. Oh tidak, Tuhan memberkati Musa. Yang mendapatkan bayi Musa itu adalah putri Firaun. Ya sama aja Inang, kan putri Firaun berarti kan mau membunuh juga Musa. Tidak, ketika putri Firaun sedang mandi di sungai, dia melihat, hah ini apa? Ada bayi. Lalu ketika dilihat bayi itu, bayinya menangis.
Kalau menangis kayak gimana sih Rena kalau masih bayi? Uwe, uwe. Coba adik-adik kalau kamu nangis gimana coba? Wah belum kelihatan, coba-coba kalau nangis kayak gimana nih adik-adik? Gitu. Atau sama kayak si Rena, oe, oe, gitu. Loh kayak embe ya. Bukan seperti itu ya. Nah bayi Musa menangis. Lalu putri Firaun kasihan pada bayi Musa. Lalu akhirnya Musa digendongnya. Lalu kakak dari Musa ini bekerja juga di dalam kerajaan Firaun. Dan berkata, aku akan mencarikan susu yang akan dapat diberikan kepada Musa karena Musa menangis terus. Lalu akhirnya kakak Musa memanggil perempuan Lewi itu, yaitu mama atau ibu dari Musa. Dan akhirnya Musa dibesarkan di kerajaan Firaun. Adik-adik, Musa selamat. Kenapa? Karena Tuhan menolong Musa. Karena Tuhan menjaga Musa. Nah adik-adik, kita mau lihat dulu rangkuman ceritanya ya, melalui video yang akan ditayangkan berikut ini. Adik-adik perhatiin ceritanya ya. Nanti Inang tanya loh, perhatiin ya. Yuk kita nonton. Laki orang Israel. Kemudian semua ibu orang Israel menjadi takut. Tetapi ibu Yohebed menyembunyikan bayinya. Ibu Yohebed menaruh bayi itu ke keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Miriam adalah kakak dari bayi itu. Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu. Tiba-tiba, putri Firaun melihat bayi itu. Dia merasa kasihan karena bayinya menangis. Lalu Miriam mendekati putri Firaun dan mengatakan ada ibu yang mau merawatnya. Miriam memanggil ibu Yohebed, tapi putri Firaun tidak tahu jika dia ibu bayi itu. Putri Firaun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yohebed. Akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap. Bayi itu selamat. Ketika bayi itu telah besar, ibu Yohebed menyerahkannya kepada putri Firaun. Putri Firaun memberi nama anaknya, yaitu Musa, artinya ditarik dari air. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Musa dapat diselamatkan karena apa? Karena Tuhan memberkati, Tuhan selalu menolong. Adik-adik, kita belajar bahwa Tuhan selalu menolong kita, selalu menjaga adik-adik. Ketika adik-adik menangis, Tuhan itu lihat. Ketika adik-adik sedang sedih, Tuhan juga lihat. Yang pasti Tuhan selalu ada bersama kita. Nah, adik-adik sekarang lagi dengar firman Tuhan. Tuhan juga ada bersama adik-adik. Tuhan selalu menolong orang yang setia kepadanya. Orang tua Musa, orang Lewi itu adalah orang yang setia. Siapapun yang baik, yang taat, pasti akan Tuhan berkati hidupnya. Aku mau jadi anak yang baik sekarang, Inang. Nggak maulah aku melawan sama mamaku, sama bapakku juga. Nah, harus begitu dong. Karena sekolah minggu harus menjadi anak yang baik. Siapa sih di sini adik-adik yang masih suka melawan sama mamanya? Ayo kamu makan dulu. Oh, aku suka gitu, Inang. Mama kan suruh makan. Ayo kamu Rena, mangga joho. Atop asa sehat, asa godut Inang kan. Aku nggak mau lah Inang. Nggak mau. Aku nggak mau makan. Pokoknya aku nggak mau makan gitu. Nah, ketika kita melawan pada orang tua, kita sudah tidak taat lagi. Kalau misalnya disuruh, ayo
kamu dipanggil namanya kan harus bangun, cepat, sekolah. Terus kamunya melawan, nggak mau, aku nggak mau bangun, aku nggak mau sekolah. Kamu suka gitu nggak Inang? Iya suka gitu Inang, terus aku melawan Inang, enggak. Ya itu nggak boleh ya. Jadi adik-adik kita belajar untuk menjadi anak sekolah minggu yang taat, yang baik, supaya kita selalu diberkati seperti Musa. Siap menjadi anak yang baik? Siap. Coba semuanya berkata, di sini tangannya. Semua bilang, aku mau jadi anak baik, jadi anak baik. Sekali lagi, aku mau jadi anak baik, jadi anak baik. Tuhan memberkati kita semua ya adik-adik. Sekarang mari lipat tangan. Rena lipat tangan. Oke Nang, tutup mata. Iya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu kepada kami. Hari ini kami belajar dari bayi Musa. Tuhan menolong dan memberkatinya. Tuhan, kami juga berkatilah kami. Ajari kami menjadi anak-anak yang baik, anak yang taat pada orang tua kami. Berkatilah kami supaya kami rajin mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Semua sudah dipegang persembahannya? Kita persembahkan untuk Tuhan ya. Mari kita menyampaikan persembahan sambil memuji Tuhan, dipimpin oleh guru sekolah minggu. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil bernyanyi lagu Marolop Olop Tondiki. Marolop Olop Tondiki, Ainan Beto, Bucin Susi, kamu sudah pergi main, Salas Roha, Kumandoki, Sonang ni Tiki, Dungjuk Pangje, Sustu Haki, Tondi nama Ngajaraya, Tapan Malas, Niroha, Sonang ni Tiki, Dungjuk Pangje, Sustu Haki. Haki tuna sobo den magoi mantanado manatapa bingona tu manihona solani tiki ducu panje sustu haki tonde nama ngajaya Malas Niroha Sonami Tiki Dungcu Panje Sustu Haki. Tuncin susah Harmoluki Saleleni Lelenai Dohota Endehoma Endekuna Inbaruda Sonani Iki Ducu Pangje Sustu Haki Tondi nama Ngajaraya Tarpen Barlas Niroha Sonali Tiki Dungcu Pangje Sustu Haki. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Marilah kita berdoa.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Sampai jumpa lagi ya adik-adik sekolah minggu. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, wah gak kerasa ya, ibadah hari Minggu ini sudah selesai. Nah, tapi jangan lupa setiap Rabu adik-adik tetap ikut Rabu Ceria ya adik-adik, jangan lupa. Dan jangan lupa, setelah ini adik-adik harus mengikuti ibadah Zoom kelasnya masing-masing. Oke? Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.